Halo, nama saya Aditya Ramadan dengan NIM 1316843880. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar terkait clustering data machine learning dengan dataset salju. Oke, langsung aja kita mulai ke code-nya. Oke, dari sini saya mengimport data yang sekiranya cukup penting. Terdapat pandas, NumPy, dan sampai di bawahnya. Lalu di sini saya mengambil OS dari komputer saya untuk nantinya mengambil dataset yang ada di folder saya. Nah, untuk clustering ini saya menggunakan dua dataset yang nantinya akan saya concat. Yang pertama adalah salju_train dan salju_test. Nah, di sini saya melihat datanya terlebih dahulu apakah sudah terambil, dan saya melihat dengan tail karena untuk nanti menghitung apakah ketika sudah diconcat berhasil atau tidak. Sini train tail segini, lalu test tail 18.000 dan 100.000, atau ada 100.000 lebih ya. Lalu saya masukkan ke dalam data frame salju lagi, dan saya melakukan concat antara data frame yang tadi. Lalu kita cek lagi, dan sudah tergabung ya, datanya sudah bertambah. Lalu yang proses kedua yaitu mengecek nilai nul yang ada dalam data. Bisa kita lihat di sini ada banyak nilai nul ya yang ada di dalam data. Juga bisa mengecek dengan salju info. Ini saya hanya iseng aja. Di sini bisa dibandingkan soalnya entries-nya berapa, non-nullnya berapa. Contohnya di sini non-nullnya segini, sedangkan entries-nya segini, berarti masih ada data null di ID. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sudah dilihat datanya berbentuk seperti apa. Di sini ada data tanggal, ID, kode lokasi, suhu min, suhu max, arah angin terkencang. Nah, dalam clustering kita hanya bisa untuk mengcluster sebuah data yang berbentuk numerik, sehingga nanti akan ada yang dirubah beberapa data, beberapa kolom agar menjadi numerik. Contohnya di sini arah angin 9 AM. Ini kan kategorikal ya dia. Bentuknya north, ada west, ada southeast. Nah, kita ganti jadi numerik. Kita replace. Juga ada ini sama ya, bentuknya seperti ini, NE, NW. Kita replace, lalu mengisi data kategorikal yang bernilai none. Nah, tadi kan udah di replace ya. Walaupun sudah di replace, di sini masih terdapat, kalau misalkan dilihat, di sini masih terdapat none ya. Nih arah angin terkencang. Oke. Makanya kita harus mengisi nilai none itu dengan sebuah value. Nah, untuk mengisi sebuah value-nya menggunakan median. Oke. Lalu untuk pengisian data numerik kita akan menggunakan mean atau rata-rata. Kenapa dibedakan? Karena untuk kategorikal jelas beda bentuknya dengan numerikal. Jadi untuk pengisian data none-nya menggunakan metode yang berbeda juga. Nah, di sini saya menggunakan mean dan median. Lalu ada ini nih, mengganti ya dan tidak dengan numerik agar bisa dicari korelasinya. Nah, nanti akan saya drop juga sebenarnya ya. Karena sebenarnya dalam clustering tidak membutuhkan label ya. Ini akan kita drop. Tapi ini saya hanya ingin mengubah data saya agar rapih saja. Nah, di sini sudah mulai rapi nih. Saya melihat dengan tail lagi kembali untuk memastikan data tidak ada yang berubah. Lalu df salju drop tanggal kode lokasi. Karena di sini kategorikal dan cukup tidak akan berguna untuk proses clustering, maka saya memutuskan untuk mendropnya karena tanggal dan kode lokasi kemungkinan tidak akan berpengaruh
sangat banyak gitu. Dan juga bukan angka numerikal. Lalu saya drop, terus saya lihat lagi apakah sudah terdrop, ternyata sudah. Nah, ternyata yang tadi saya bilang bersalju hari ini sama bersalju besok, ini adalah clustering ya. Berarti tidak dibutuhkan, maka saya drop juga. Lalu dilihat di sini sudah hilang. Lalu yang terakhir, karena di sini ID-nya masih none semua, maka akan saya drop juga karena tidak akan berguna juga ya. Nah, sampai sini kita sudah melakukan proses pre-processing data. Lalu kita mengecek kembali nih, data none masih ada atau enggak sih di data kita. Kita cek pakai isnasum, dan hasilnya 0. Berarti data kita sudah clean, sudah tidak ada angka none. Kita drop, misalkan masih ada, just in case. Oke, lalu kita lihat lagi bentuk data kita. Lagi-lagi saya pakai tail ya, soalnya saya yang pas itu pernah pakai head, ternyata datanya ada yang kepotong. Nah, itu bisa bahaya. Oke, kita lanjut. Ini saya mengecek lagi untuk memastikan. Nah, dari situ kita akan melihat korelasi dari data-data tersebut. Karena ini clustering. Oke, dengan SNS heatmap atau seaborn ya. Nah, kita unload true agar terlihat lebih jelas angka-angkanya. Nah, bisa dilihat di sini ada yang cukup besar angkanya. Nah, itu menunjukkan bahwa korelasinya bagus atau korelasinya baik dan bisa dipilih untuk nanti proses clustering. Nah, di sini ada suhu min dan suhu max, dan juga ada suhu 9 AM dan suhu 3 PM. Nah, karena dua-duanya sama-sama besar, maka saya memutuskan untuk mengambil suhu 9 AM dan suhu 3 PM sebagai nanti data clusteringnya. Lalu kita lihat infonya. Ini hanya untuk mengecek saja. Lalu setelah kita memilih, kita akan melakukan min-max scalar agar datanya tidak terlalu jauh ya. Misalkan dari berapa, dari 11 ke 4 akan kita min-max scalar aja ya, biar lebih rapih datanya. Kita melakukan min-max scalar dari DF salju, dan hasilnya adalah sebuah array seperti ini, ditransfer. Nah, lalu kita akan dari data itu kita scale semua kolom-kolom yang ada, lalu masuk ke data model. Data model ini merupakan data scale, data yang sudah di-scale atau sudah di min-max scalar, dan kita yang tadi yang kita pilih, suhu 9 AM dan suhu 3 PM sebagai data model kita. Lalu data model ini kita lihat outlier-nya atau pencilannya ya, karena ada data yang mungkin sangat jauh gitu loh dari suhu 9 AM ini. Kita lihat ternyata banyak datanya yang banyak pencilannya, juga suhu 3 PM kita lihat banyak pencilannya. Lalu ini bisa dua cara ya, dengan plot atau SNS box plot juga bisa, hasilnya sama aja. Saya menggunakan dua. Lalu dari data model tersebut kita masukkan kembali sebagai sebuah data frame yang baru, yaitu 9 AM diisi dengan DF salju 9 AM, suhu 3 PM diisi dengan DF salju suhu 3 PM. Lalu kita lihat data modelnya, ternyata benar ya, datanya masih sama antara data model dan jumlah data model dengan jumlah data DF salju. Oke, lalu kita akan menghilangkan outlier tersebut nih. Oke, kita menggunakan outliernya, menghilangkan outliernya dengan rumus seperti ini. Dari kuantil 0,25 karena itu kuartil 1 ya, 1/4 ya. Dan juga 0,75 itu dari 3/4 ya, seperti matematika. Kuartil 1 akan dengan 1/4 dan kuartil 3 akan dengan 3/4. Kita hitung, lalu masuk ke rumus. Sudah.
kita buat sebuah data clear outlier dari data model. Berarti data modelnya kita akan hilangkan yang tadi ya, yang ini. Nah, setelah dihilangkan, bener nggak sih? Udah dihilangkan. Kita lihat lagi. 9 AM kita plot, udah hilang, udah bersih. Suhu 3 PM, lumayan lah ya dari yang tadi. Nah, kita akan visualisasi data yang belum di cluster. Nah, kita lihat di sini plot dari data yang belum di cluster. Jadi ini masih adalah kumpulan-kumpulan data yang masih kita belum tahu nih, kita bisa clusternya berapa, atau clusternya kebagi di mana sih, di bagian mana yang membedakan antara data tersebut ya. Oke, dari suhu 9 PM dan suhu 3 PM. Kita lihat lagi data clear outlier masih aman. Nah, kita sekarang masuk ke Euclidean distance nanti untuk menghitung antara jarak data dengan current centroid. Oke, di sini X kita inisiasikan menjadi clear outlier values. Kalau misalkan kita mau cobain juga bisa. Clear outlier values itu nanti keluarnya antara 13,1 sama 15,0. Nah, jadi X-nya itu akan berisi array itu. Nah, Euclidean distance-nya ini. Nih, kita bisa lihat X akan di print berisi tadi ya datanya. Array dalam array ya. Nah, ini akan dihitung nanti jaraknya antara data tersebut dengan centroidnya. Nah, kita langsung aja masuk di k-means ya. Nah, kita masuk ke fungsi k-means. Kita menentukan current centroid atau nilai centroid sekarang ya. Jadi nanti akan mencari nilai K juga karena ini masih dalam fungsi k-means belum ya. Nanti akan dimasukkan. Ya, kita akan mengambil sebuah indeks ya, di mana itu random integer 0 sampai 127 diambil dari data ini ya. Ini kan 127 276. Berarti kalau perulangan Python akan plus 1. Nah, itu kita akan jadikan current centroid. Sedangkan pref centroid itu kita tidak inisiasikan dulu. Nanti current centroid ya ketika berpindah baru akan menjadi pref centroid ya. Pref centroid akan disimpan dari current centroid yang pertama. Perulangannya, logiknya, selama pref centroid itu tidak sama dengan current centroid, maka perulangan akan terus berjalan. Euclidean distance untuk menghitung, maka centroid itu akan berpindah-pindah dan dia akan berhenti ketika pref centroid sama dengan current centroid. Maksudnya apa? Ketika centroidnya itu tidak bergerak, sudah tidak bergerak, maka sudah kita bisa dibilang sudah mendapatkan sebuah centroid yang menentukan sebuah cluster dan akan membagi dengan centroid itu kita bisa membagi cluster dari data yang ada dari sini nih. Misalkan dia tadi di sini kita random di sini, nanti dia pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Oke, jadi seperti itu. Dan kita menggunakan bit copy ya agar tidak hilang. Dan ini mengupdate centroid baru. Oke. Elbow method, lalu kita langsung masuk ke elbow method dengan SSE atau sum squared error. Kita menghitung nilai K dari 1 sampai 5. Kenapa saya pilih 1 sampai 5? Karena sebenarnya bisa aja ya 1 sampai 8, cuma biasanya penurunan paling drastis di SSE itu ya nggak mungkin sampai angka yang gede-gede banget. Makanya saya cobain dulu 1 sampai 5 dan ternyata ketemu. Kita lihat di sini, lalu kita gambarkan aja ya. Kita gambarkan di sini penurunan yang paling drastis itu ada di K sama dengan 2. Nah, maka kita akan menggunakan k-means, memasukkan k-means dengan K sama dengan 2. Bisa lihat setelah melihat gambar, maka K yang terbaik adalah K sama dengan 2. Memasukkan nilai K maksimum yang didapatkan dari elbow method 2. Nah, di sini saya cuma ini ya, tracing kira-kira di mana centroidnya atau codingan saya yang di atas itu udah benar. Dari ini kan ada return
dari centroid ini ya. Kan di sini dimasukkan ya. Saya hanya melihat. Lalu di sini adalah hasil akhirnya. Kita gambarkan dari data yang tadi, kira-kira bisa kebagi di mana ya? Nah, setelah melakukan perulangan dengan k-means, dan k-means-nya sama dengan 2 melalui elbow method, maka didapatkan dua centroid yang dapat membagi menjadi dua cluster yang hasilnya sebagai berikut. Dan dengan pilihan kolom atau pilihan cluster yang akan dicek tadi dengan menggunakan suhu 9 AM dan suhu 3 PM. Nah, mungkin dari saya cukup. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.